materi pertama, yaitu tentang jenis-jenis audit. Jenis audit jika ditinjau dari aspek luas pemeriksaan. Yang pertama, ada pemeriksaan umum atau general audit. General audit merupakan pemeriksaan yang umum dilakukan atas laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP. Yang kedua, pemeriksaan khusus atau special audit merupakan suatu pemeriksaan yang terbatas hanya pada permintaan audit yang dilakukan oleh kantor akuntansi publik atau KAP dengan menyatakan opini. Selanjutnya, jika ditinjau dari aspek bidang pemeriksaan. Yang pertama, ada audit laporan keuangan atau financial statement audit. Jenis laporan audit keuangan ini berkaitan dengan mengumpulkan serta mengevaluasi bukti-bukti transaksi tentang laporan suatu entitas dengan tujuan memberikan opini atau pendapat tentang laporan tersebut apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang kedua, audit operasional atau manajemen audit. Audit operasional merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional suatu perusahaan. Yang ketiga, audit ketaatan atau compliance audit. Audit ketaatan adalah jenis audit yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mengerti peraturan serta kebijakan yang ada. Yang keempat, audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan kegiatan pemeriksaan yang dikerjakan oleh kantor akuntan publik terhadap perusahaan yang sudah melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem elektronik data processing atau editing. Yang kelima, audit forensik. Tujuan dari dilakukannya audit forensik adalah sebagai sebuah upaya untuk menghindari atau tindakan pencegahan dari terjadinya sebuah kecurangan. Yang keenam, audit investigasi. Audit investigasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi mengenali, mengidentifikasi, serta menguji fakta-fakta dan informasi yang ada guna mengungkap kejadian sebenarnya dalam rangka pembuktian demi mendukung proses hukum atau sebuah dugaan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan suatu entitas, perusahaan, atau organisasi maupun daerah. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan pengauditan. Menurut PSA 02 SA 110 menyatakan tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dan segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam presentasi aseksi pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Jika manajemen berkeras terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar yang disebut dengan observer atau opini wajar dengan pengecualian qualified atau menarik diri dengan kontrak kerja. Tanggung jawab auditor. Menurut PSA 1 SA 110 revisi menyatakan bahwa
auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah kaji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolut bahwa salah saji material telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit, mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian. Pada kali ini membahas mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian yang sifatnya material dalam laporan keuangan, serta diskusi terkait dalam standar mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material. Maksudkan beberapa istilah yang kalimat penting yang terjadi menjadi 8 sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramita Wulandari, NPM 18092 dari Prodi Pendidikan Informatika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu dari kelompok 4, yang bagian judulnya yaitu tentang asersi manajemen. Asersi atau assertion adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Asersi adalah suatu deklarasi atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Baiklah, selanjutnya contoh kasus asersi dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan kewajaran laporan posisi keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam satu periode. Asersi manajemen adalah proses mempresentasikan kewajaran laporan keuangan sehingga fungsi asersi dalam auditing terbentuk. Hubungan asersi dengan prosedur audit adalah tujuan audit umum lebih berguna bagi auditor dalam memeriksa laporan keuangan. Asersi dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar sebagai berikut. Yang pertama, asersi tentang keberadaan atau keterjadian. Yang kedua, asersi tentang kelengkapan. Yang ketiga, asersi tentang hak dan kewajiban. Yang keempat, asersi tentang penilaian atau alokasi. Dan yang kelima, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan, dan sekian dan terima kasih.